Sya'ban ini termasuk bulan yang agung dan bulan yang penuh barokah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad bin Ali Qudus di kitab Sunnah was Surur. Beliau mengatakan, "I'lam anna Sya'ban al-mukarram min al-ashhuril mu'azzamah." Sesungguhnya bulan Sya'ban yang mulia ini termasuk bulan-bulan yang agung. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang barokah itu masyhur, terkenal dengan barokahnya. Banyak barokahnya di sini. Bulan yang penuh diberkahi juga. Wa khairatuhu maghfurah. Dan kebaikannya melimpah. Maksudnya apa? Jangan kita sia-siakan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat agung, yang tidak layak, tidak pantas untuk kita sia-siakan, yaitu malam nisfu Sya'ban yang akan kita jalani besok, insyaallah. Besok insyaallah malam nisfu Sya'ban. Di malam itu doa-doa tidak tertolak. Di malam itu doa-doa terkabulkan, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah." Ada 5 malam yang mana di dalamnya tidak ditolak doa. Apa saja 5 malam itu? Pertama, awwalul layatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab, ini sudah berlalu ini. Walayat nisfi min Sya'ban. Kedua, malam nisfu Sya'ban. Besok insyaallah akan kita jalani. Walayatul Jum'ah, dan malam Jum'ah. Ini setiap minggu sudah kita lalui. Walayatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Walayatul Nahar, dan malam Idul Adha. Di hadis lain Rasulullah menyatakan tentang keutamaan bulan malam nisfu Sya'ban ini. Kata Rasulullah, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah." Ingat ini. Jangan dilewatkan. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi semua, terhadap semua orang Islam. Fi tilkal lailah, pada malam itu. Maksudnya malam apa ini? Malam nisfu Sya'ban. Kecuali beberapa golongan. 1, illa likahin, kecuali dukun. Dukun ini yang menyekutukan Allah, kahin ini tidak dimaafkan. Au sahir, atau sahir, tukang santet, tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Au musyahid, orang yang suka bertengkar sama saudaranya, suka bertengkar sama tetangganya, suka bertengkar dengan kerabat-kerabatnya. Au mudmini khamrin, atau orang yang candu minum khamr, sudah matul dia. Au aqil liwalideh, atau orang yang suka durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang. Semuanya dimaafkan dosanya orang Islam, kecuali 5 golongan ini. 1, kahin, dukun. 2, sahir, tukang santet. 3, musyrik, orang yang suka bertengkar. 4, mudmini khamrin, orang yang candu minum khamr. 5, aqil liwalideh, orang yang durhaka kepada kedua orang. Pada malam ini tidak dapat ampunan dari Allah SWT. Dan dianjurkan oleh ulama, di antara doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca di malam itu adalah yaitu doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini dianjurkan dibaca di malam nisfu Sya'ban. Paham? Di hadis lain Kanjeng Nabi berkata, ini perkataan beliau, wa yusannu ihya'u hadhil lailah, disunnahkan menghidupi malam ini. Maksudnya malam apa ini? Malam nisfu Sya'ban. Rawal Asfihani fi Targhib, Imam Asfihani meriwayatkan dalam kitab Targhib an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ahya al-layalil khamsa wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupi 5 malam,
maka wajib baginya surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah. Itu malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah ini malam 8 bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam Arafah. Malam Arafah itu kapan? Malam tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahar, dan malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini 5 malam. Barang siapa wajib malam-malam ini, maka wajibnya wajib bagi dia surga. Menghidupkan. Bagaimana menghidupkan itu? Menghidupkan itu yaitu sampai bangun malam, sampai tidak tidur di malam hari, diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Biasanya kalau di malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan baca Yasin 3 kali. Ini sudah terjadi secara turun-temurun di Indonesia ini. Alhamdulillah. Yang pertama pertama baca Yasin ya. Yasin yang pertama dia apa? Al-ula biniyati tulil umur. Niat panjang umur, ma'at taufik lit-ta'ah, beserta agar mendapatkan taufik pertolongan dari Allah untuk melakukan ketaatan. Terus Yasin yang kedua niatnya bagaimana? Ats-tsaniyah biniyatil isma minal afat wal ahad wa nitisiatir rizq. Yaitu niat yang kedua adalah niat agar mendapat perlindungan dari Allah daripada dilindungi dari bencana-bencana dan penyakit-penyakit, dan niat agar dilapangkan rizki. Ketiga, ats-tsalitsah, niat yang ketiga, berjelasin yang ketiga niatnya apa? Linal qalbi, agar hatinya kaya hati. Kalau kaya hati kita tidak akan tamak, tidak akan rakus. Husnul khatimah, dan niat husnul khatimah. Itu yang berjelasin yang ketiga. Niatnya apa? Niat agar dikayakan hati dan juga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nikmat paling besar di muka bumi ini tiada lain mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang kalau semua amalnya baik dari mulai mukallaf sampai akhirnya baik semua, tapi kalau akhirnya husnul khatimah selesai, tidak ada apa-apanya. Husnul khatimah itu mati kafir. Naudzubillah. Tapi kalau orang awalnya buruk, terus mendekati kematian, dia melakukan kebaikan, dia husnul khotimah, dia punya harapan harapan besar untuk masuk surga. Maka bisa dipastikan kalau husnul khotimah ini. Kenapa? Karena sudah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilupakan baca Yasin 3 kali. Wallahu a'lam.